Kupas sekarang. Toriski for Jewel selalu berada di sana ya. Sedangkan udah mulai dicicil-cicil oleh Baby Cookie dan juga Coffee Latte. Tapi sepertinya dari Toriski for Jewel masih tetap bandel, masih tetap untuk menjaga konsistensinya di area bawah. Bakal dicoba untuk gigit Riane-nya. Oh, itu dia. First blood didamankan, tapi udah ada sebuah inisiasi yang dilakukan oleh anak-anak dari Devil District untuk menjaga Cloud-nya supaya nggak kemana-mana. Entah bagaimana ceritanya itu ya. First blood pun tercipta. Lancelot berhasil mendapatkan 1 poin kill. This is Benny. Time to shine Benny. Tapi Thunderski nggak kena dan Tamara yang bukan Blazinski masih coba bertahan di area tengah. Cukup berumur kamu ya. Lumayan. Baiklah kalau begitu di bottom lane udah ada aksi pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Volt Galaxy, di mana mereka ingin mengamankan dulu karena Shieldar yang dimiliki oleh pemain Devil District. Bottom lane-nya digerus habis-habisan, hanya sisa 1/4 lagi. Tapi di sisi yang berbeda, di area dari Turtle udah ada lore yang mungkin akan langsung diamankan oleh Lancelot dengan ada 1 Phantom Execution. Retribution-nya juga on point. Black Dragon Form ada di bagian atas, belum bisa melakukan banyak hal. Ya, ini sambil menunggu aja bom atom yang muncul dari Devil District. Kalau itemnya udah jadi dari Poveus, item juga udah jadi di Cloud, ini bakal jadi ancaman besar bagi Volt Galaxy. Tapi di sisi atas, Sheng sepertinya mendapatkan ancaman. Tapi dari level, ternyata Kanari beda 1 dengan Sheng. Ini nggak baik banget tentunya dari segi XP yang didapatkan oleh Kanari. Sheng bisa level 5 duluan ya. Karena tadi mungkin dari si Turtle ya? enggak, si Uzongnya kan udah digas sekali kan. First bloodnya juga tadi dari Oh dia iya, kan. betul, Makanya betul. emang ketinggalan levelnya. Ya wes, nih Uzong juga harus mengejar ketertinggalannya. Sementara di bagian bawah 2 hero yang dimiliki oleh Volt Galaxy terus-terusan berada di lane ini. Namun mendadak udah ada 2 hero lagi dari Devil District yang mendadak langsung hadir. Seakan-akan mereka ingin langsung bisa mendapatkan seluruh kemenangan di area dari core lane ya. Bahkan dari Lancelot pun turut ikut serta Pak. Ya, lebih fokus untuk membantu gold ya dibandingkan dengan di top lane-nya yang udah itu Poveus kita tinggalin juga masih oke, apalagi hadapin dengan Yuzong yang selalu bisa nge-regen shield-nya dia. Betul. Tapi udah mulai ada ganking ya, sepertinya udah pada standby di sana. Tapi mereka merasa enggak, ini terlalu wasting time. Kita coba ambil objektif yang lain, majuin ke atas ataupun majuin ke arah midnya, majuin cita-cita minion untuk dapetin 1 outer turret dari masing-masing lane. Tapi di sisi lain udah ada North yang coba untuk rotasi ke area atas, mengganggu pergerakan dari Poveus nanti. Mungkin saja akan mendapatkan 1 poin kill tambahan. Tapi Mountain Shocker udah dikeluarkan, Sheng-nya masih bisa mundur ke area belakang. Informasi pun sudah diberikan. Tuh dapat shield lagi. Shield Kapan terus habisnya? Capek ya. Kalau Shield Peter terus. mainin shieldnya Poveus capek Pak. Iya. Esme is Makanya ESME udah kunci utama lah udah. Makanya kan kalau udah nggak ada Esmeralda bebas dia. Bebas. Seadanya. bebas lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku Pak itu. Nyanyi. Waduh. Siap. Puisi ya itu ya? Hah? Puisi ya? Iya, puisi. Oke, Tyrant Race-nya connect langsung dong. Udah ada Baby Cookie, Matildanya pun langsung down dengan cukup cepat. Barusan ada dash yang tercipta, tapi dari Lancelot-nya belum bisa mendapatkan apapun. Hanya saja sekarang Demon Force-nya udah mulai ke-trigger. Dia siap lompat indah, tapi dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Yuzong, ada pasif yang udah didapatkan, ada darah yang langsung disedot. Boncing ball yang terus-terusan maju ke bagian depan Sangwin. Kalau udah langsung connect juga, tapi Yuzong yang tanggal bagaimana caranya dia kenapa mau masuk ke bagian dalam kuda untuk bisa mendapatkan, tapi ada 1 flame shot di bagian bawah. Phantom Execution pun gak kena, masih bisa selamat. Flame shotnya gak kena lagi. Wow, 2 flame shot. Asli, 1 kena sela-sela paha, yang 1 emang jauh banget Pak, jujur Pak. Dan itu membuat dari Yuzongnya Kanari berhasil selamat. Akurasi yang bisa dibilang agak kurang dari teman-teman Devil District kali ini menjadi suatu kekurangan mungkin ya membawa, karena mereka harusnya bisa dapat 1 poin kill tapi nggak dapat akhirnya. Iya, dan itu Yuzong yang udah kembali lagi ke laning-nya, yang berarti bahwa dia secara level sekarang udah mulai sama dan bahkan bisa agak sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Poveus ya. Tapi bottom lane-nya memang kebuka juga. Kalau kita lihat, wow, ini luar biasa sih. Cloud-nya bisa nahan ternyata. Iya. Berhadapan dengan Popol Kupa. Ini Cloud dengan udah level 7 kayak begini, masuk ke hampir menit 6, ya udah dia dengan Blazing Duetnya siap untuk maju ke bagian depan. Karena kalau di awal-awal udah pasti gak bakal sulit banget, gak berasa. Tapi sekarang kita lihat udah ada 1 pergerakan lagi yang dilakukan oleh pemain dari Devil District. Tyrant Revenge-nya connect langsung baik banget. Isamsin menjadi korbannya, tidak bisa kemana-mana, langsung menghilang. Purple buff pun kali ini menjadi
objektif utama yang dimiliki oleh pemain dari Devil District. Ada 2 orang yang diusir langsung aja mundur, nggak bisa lagi melakukan banyak hal. Hanya saja Tyrant Revenge-nya tadi langsung mengagetkan ke arah 2 pemain tersebut. Purple buff-nya akan langsung diamankan dan benar aja Purple buff-nya kembali menjadi milik dari Lancelot. Gila ya, ini too risky for Jewel ya dari tadi, dari match sebelumnya. Tapi lihat dulu ada puncture yang muncul, tang-tang tring-tring dari Bene. Tapi hampir saja Bene. Kalau itu Tondros yang masuk mungkin beda cerita. Tapi itu membuat teman-teman dari Void Galaxy sepertinya cukup ada efek ketir ya juga, karena Lancelotnya mengerikan banget. Tapi sisi atas ini pertarungan seperti menunggu jodoh lama banget ya Pak, yang nggak bakal selesai kalau bisa dibilang. Bahkan Bene kali ini udah mulai diganggu aja, udah ada Baidam Kupa, tapi Tondros yang membuat satu killing spree yang diamankan oleh seorang Bene, tapi langsung dibuat mundur oleh teman-teman Devil District. Mereka masih coba untuk memberikan sebuah penetrasi karena satu blazing duetnya udah cukup menyakitkan dari seorang Cloud, tapi nggak bisa membungkam 2 member dari Void Galaxy. Itu benar-benar make play banget dari Devil District, Pak Pulung. Sakit banget itu Om Wawa. Dia bebas untuk Cloud-nya, menurutku ini udah jadi sih. Cloud-nya dia bebas di bawah, dapetin bottom turret juga. Tinggal kita akan melihat aksi dari Povich, karena memang Povich-nya dari tadi cuma nahan di atas. Yujongnya juga ditahan di atas, jadi Yujong nggak bisa bergerak untuk nge-backupin teman-teman yang lain. Dan ini udah menjadi waktu sih untuk Devil District untuk mendapatkan top turret. Wah. Gimana? Karena tadi di saat dia masuk juga dengan Battle Mirror Image-nya kayak bebas banget kan? Iya, gak ada yang bisa hambatan stop. gitu, gak ada yang ngejar ke arah dia. Weh, orangnya mana nih? Gitu. Pas masuk malah bingung Kok sendiri. kosong gitu. Jadi ragu nih, bener gak nih? Oke, Tyrant Rage-nya again and again. Matilda di tempat yang sama 2 kali dia harus meregang nyawa loh. Iya, gila loh. 2 kali tempat yang sama tentunya menjadi kesalahan yang sama juga dari seorang Matilda. Tapi ada Tondros dari Bene mencoba untuk dapatin Kanari lagi, tapi enggak. Tapi Bene masih coba untuk zoning ke arah depan karena dari Rianinya udah dapetin satu outer turret di bagian atas. Dan Lord yang biasa aja sudah mulai muncul di Land of Dawn. Belum Lord yang luar biasa, belum Lord yang enhance, tapi udah mulai di poking oleh teman-teman Devil District. So ini bakal memancing keributan tentunya bagi anak-anak Void Galaxy, tapi nggak ada kontes. Udah free banget. Lagi. Kena lagi 2 orang. Udah ada Tondros juga. Serampang serimping main golok di saat Lancelotku bergerak di sebelah kawakanku colok dengan sangat cepat. Hilang sudah 2 orang beserta dengan Tyrant Revenge juga Tyrant Red. Dan bahkan kali ini 3 player dari Void Galaxy. Bye-bye. Selampang selimping bawa selampe. Wah, cakep. Tring-tringku sudah sampai. Tring-tring itu maksudnya pacarnya Pak. Kan tring-tring. Capek aku tuh mau. Boleh panggil Ico juga. Tapi Montas Joker ya udah dikeluarkan oleh Ishin Shin ya. North kali ini 0-2-0 jungler yang Itu benar-benar kurang efektif tentunya. Tempat berdiri tadi itu Itu udah harus tempat- dikasih huruf X tadi. Iya loh. Ini itu. spotnya Kufra, Iya hati-hati. loh. Itu hot zone nih. Hot zone banget, Asli. betul. Nggak boleh itu. 3 kali loh. 3 kali di situ ada peristiwa yang memang merubah TKP. keadaan loh. Benar-benar TKP ya, 2 orang di situ dengan kondisi yang sama, tapi dari item ya Om Wawan. Tadi Iya. udah sempat kita lihat juga Cloud-nya udah item jahat juga, udah punya DHS, udah punya Golden Staff Iya, juga. 2 item yang cukup WON banget. lagi sekarang. Yes, tapi Tamara juga udah punya lightning, jadi kita harus bisa nge-expect bahwa dengan adanya Sicilian di sini untuk iya benar, Void Galaxy mereka harus bisa nahan, ataupun kalau mereka mau ngasihkan ini semua inhibitor kasih aja dulu. Yang penting tahan, Lordnya level 3 baru mereka coba untuk kontes atau dapetin. Wih, udah sakit loh itu Tamara tadi ke Cloud. Asli, udah langsung setengah darah. Ini Tamara udah harus wajib bersinar nih di sini nih karena udah masuk menit 10 juga. Kita belum tahu stacknya udah di angka berapa dari Sicilian, tapi efeknya harusnya bisa sangat-sangat baik gitu kalau Siapa yang terkena panggil karena nih? player Kagura nih manggil Pak Pulung nih. Kagura manggil Pak Pulung. tahu. Kagura ya? Iya, Kagura yang manggil Kenapa Pak tuh? Kenapa Ren? Oke, masuk menit ke 10 nih ya. Yap. Pak Pulung dan juga Om Wawa ini tentunya nggak baik untuk teman-teman dari Void Galaxy kalau Yap. mereka terus di press seperti ini. Dan benar harus tunggu Cecilion yang udah punya stack cukup lebih, harus coba untuk jaga penetrasi yang dilakukan sehingga Cecilion punya space untuk bergerak, bisa punya space untuk dapetin stacknya. Tapi untungnya dari Cecilion belum terpick off sama sekali. Untungnya. Tapi Untungnya. dia harus tetap jauh lebih aware lagi. Di menit segini kita tahu Lancelot udah punya damage-nya. Dia betul. bisa terantang terinting dengan pancernya. Untuk masuk ke bagian belakang dengan menggunakan Lancelot dengan tidak adanya hero lock kayak begitu yang dimiliki oleh pemain Vol, free banget sih harusnya Lancelot ke belakang nih. Iya, tergantung
Yuzong ya. Tergantung Yuzong ataupun Popel Kupa kan Popel kalau Kupa. bisa ngegigit ke arah Yuzong ke arah si Lancelot. Lancelotnya gitu. Kalau enggak ya udah. Tapi tadi sempat ini loh Pak, Lancelotnya lagi Lancelot yang diserang sama Popol Kupa tadi kena Baidem Kupa, tapi ada Cloudnya masuk Battle Merah Irit. Itu kan baru dari satu perspektif player tuh, dari Iya. satu perspektif hero, Iya. hero lain bisa ngebantu juga. Ya, tapi yang kan. pasti sih ya, itu map yang tadi tuh udah boleh diambil mapnya. Jangan Boleh. jangan Nggak pernah boleh. ke sana lagi. Kalau bisa jalan situ. Nih, kalau bisa ya di sini kalau ada purple buff harus hati-hati ya lewat Iya. sana. Nah, ada Sakral. perbaikan jalan. Ada perbaikan jalan. Awas jalanan licin. 3 peristiwa tadi di situ ya. 2 kali dia. Tiga-tiganya dia dialamin Matilda. Matilda 2 kali semua. solo, sekali ngajak temen. Iya. Nah, Itu loh Ya kan TKP. mungkin pertama kali ketika Matilda, wah gila ada peristiwa nih. Yang kedua, ya kejadian lagi terus temannya gak percaya. Lu gak percaya kalau beneran ada nih, coba ikut nih. di sini angker loh. Apa nih mitos? Iya, lewat. Wah, beneran deh. Malah ekspedisi ke situ. Heran. Kenapa kamu? Itu lucu banget ngebayangin. Ngajak temen ikut ekspedisi. Kan coba kan. Beneran gak sih ada gitu. 3 kali loh. Disudut dari situ itu benar-benar kayak apa ya? 2 kali harusnya udah cukup lah. 2 kali cukup ya? 2 kali cukup lah. Mungkin dia itu tadi ditanyakan. Ya, tapi mungkin mereka menjalani ini loh, prinsip 2-3 kali gue mati, ketiga kali dia yang mati mungkin, 4 kali dia kali yang mati di situ mungkin ya, Bisa kita nggak membalaskan tahu. keadaan kali Iya. ya. Ya tapi ini sih ada Sicilian juga lah ya. Iya, Masih ada itu. Sicilian, masih bisa dipakai untuk nge-defense. Ya semoga nih ya, semoga bisa ngelihat late game. Betul. Karena kadang-kadang kalau kita pakai Sicilian itu lihat mid game aja susah. Benar. Iya kan, mid game apalagi di early kalau memang itu kena early pressure itu udah biasa banget. Yap. Ngeliatnya dari komposisi hero-nya karena Sicilian ini early-nya nggak terlalu bisa ngasih damage. Oke. Dan itu biasanya langsung di dive in sama lawan. Nah, sekarang kita juga melihat ada Cloud. Cloud mau Purify. Cloud bisa aja Battle Mirror Image, dia masuk dalam Blazing Duet-nya, Purify dia dipakai. Efek apapun di dalam dari area pertempuran tersebut udah dia cuekin aja, dia punya WON pula sekarang. Iya. Physical attack udah pastilah. Gak bakal bisa masuk ke arah tubuhnya. Betul, ada Saking Eagle dan juga Baidem Kupa yang bakal mungkin jadi target Purify dari Ria nih. Tapi kita lihat aja, kalau misalnya satu Purify udah dipakai, tentunya ini akan membuat dia nggak bisa sustain lagi terhadap efek stun apa-apa. Jadi itu bisa sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dari Vault Galaxy. Tapi dengan kondisi seperti ini, mereka dalam keadaan tertekan, mau tidak mau nunggu dulu nih Lord yang sebentar lagi bakal muncul, apakah bakal dikontes juga oleh Yap. anak-anak Vault Kalau Galaxy? kalau aku ya pasti kelepas. Karena ini kan bakal 3 lord dulu sebelum masuk ke lord yang level yang benar-benar full ya. Ya. Kan tadi dia ambil lordnya di menit ke-8. Ini sekarang menit yang ke-11. 11 habis itu yang ke-15 lah anggaplah. 15. Ini masih ada waktu sebenarnya, masih ada waktu untuk Vault Galaxy mereka bisa ngembalikin. Ya intinya adalah kuat-kuatan aja, banyak-banyakin stack nanti untuk Cecilianya dan harus jaga banget. Tuh. Mulai lagi terjadi di sana, bakal ada Blazing Duet yang masuk combo dengan ada Tyrant Race, Tyrant Reverse, too risky for Jewel 007 KDA seperti James Bond. Belum terpick off sama sekali 7 assist yang diberikan, make play yang sangat-sangat mengerikan di bagian situ lagi. Ya. Oke, maju dikit doang itu mah. Ya, Udah boleh menurutku- di-ban ya Om ya. Itu Menurutku purple kufranya buff-nya Rizky. udah area purple buff ya. Iya. Itu yang bahaya sih. Dan juga Kufra di sini bagus inisiasi. Bagus banget dari Gila. tadi tuh Rizky. Tadi juga ya, dia pakai juga tadi Kufra Iya. ya. Iya, tadi sebelumnya juga ya. di game sebelumnya kacau. Mau ban Kufra tapi kemahalan, tapi mainnya kayak begini gitu kan. Jadi bikin ribet lawan-lawan, tapi dari itemnya juga nih Om. Dari Cecilionnya sendiri baru menuju ke arah dominan ice. Betul, dia langsung dominan saya sekarang lagi ke pressure ya sekarang ya. Mau gak mau harus nge-defense dulu untuk beli item defense sebagai item yang ketiga. Dari item build yang lain juga Bubble udah cukup sih untuk sesi damage-nya. Yisun Shin masih cukup tipis. Ini yang berbeda memang Yisun Shin karena dia tipis banget. Hanya dengan War Axe, Endless Battle dan cuma mengandalkan Traceless untuk kabur. Jadi kalau sampai kena satu serangan dari Demonic Force atau efek-efek slow, ini nggak bakal bisa kemana-mana. Apalagi Kagura. Kalau sampai kena Yin yang overturn, nah itu adalah game untuk Yisun Shin. Itu hanya sepersekian detik sih. Harusnya hilang ya. Iya. Dengan kalau combo seperti itu jalan, Blazing Duet masuk, Yin yang overturn masuk, udah masuk dalam area Tonros ataupun Pentagram Execution ya Wah. udah hanya sepersekian detik kemungkinan
akan ada SP yang tergerus habis-habisan. Sekarang Wah, udah ada lagi Kufra, di belakang iya. begitu aja again and again. Udah ada pergerakan tadi dari Turiski. Untungnya masih bisa kabur dan juga selamat dari Fall Galaxy. Udah ada Black Dragon Form langsung mengusir mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Devil District. Hanya saja dua best turretnya udah mulai dihancurkan begitu saja. Masih bisa bertahan dari Fall Galaxy. Turiski 4G benar-benar make play dengan sangat baik sekali. Mencoba untuk maju ke arah depan di bagian bawah sana. Ini bitter turret tentunya akan menjadi target operasi dari Devil District. Dan yes, Tamara sepertinya mencoba untuk mengambil pundi-pundi stacknya, menambah menjadi harapan bangsa untuk Fall Galaxy di late game nanti. Walaupun udah masuk ke menit 13 menuju 14, ini harusnya menjadi makanan yang sangat renyah bagi Tamara. Kita masih belum lihat lagi. Mungkin semua karena Turiski 4G yang memberikan efek kejut kepada lawan-lawannya. Jadi membuat dari Tamara sedikit mungkin kayak, wah, gue mesti hati-hati nih. Gue nggak boleh asal-asal maju. Gak ada boleh. Purify satupun Pak masalahnya. Iya. Mereka nggak ada yang pakai Purify sama sekali. Mereka pakai Flicker dan itu malah memancing Demonic Force bakal muncul bagi Sheng nantinya. Wih, ini udah siap sih. Dan sekarang Turiski 4G Wall secara posisi pergerakan dari atas juga udah kita lihat bagaimana Popheusnya mencoba untuk mendorong mundur dari wave minion di bagian bawah. Wave minion udah mulai masuk, ada Lancelot yang masih melakukan farmingan. 30 detik lagi lore akan muncul dan kemungkinan mereka akan mengamankan lore tersebut. Dan ini dia replaynya Mawar. Iya, sini adalah replay di mana lokasi yang berbahaya banget ya tadi ya. Dua tadi Matilda yang langsung terculik tadi. Dan juga iya, berulang kali sih ini Purple yang harus berhati-hati banget, yang masuk ke dalam semak-semak, yang harus bisa membuka. Ini sebenarnya ada Matilda dan itu sebabnya kenapa dia selalu terpick off. Dan lagi area dari Purple buff yang memang ditungguin juga sama teman-teman dari sisi Devil District. Tuh udah di situ semua tuh. Udah Ya. di purple buff semua tuh ya. Mereka udah standby lagi di sana, selalu. Memang panas area Purple. Nah, ini mungkin buat anak-anak Fall Galaxy jangan sampai kepancing lagi. Oke, di situ memang ada purple buff yang bakal berpengaruh banget untuk North. Tapi daripada gitu ya, Kufranya aja diem di situ terus nggak kemana-mana. Turiski bener-bener standby menunggu dan untungnya anak-anak dari Fall Galaxy mereka juga nggak mau sampai terpancing sampai ke berapa kalinya ya Pak? Iya. 4 kali atau 5 Udah nggak bisa kalinya. lagi, mereka mau melakukan kontes saya akan mengantarkan nyawanya aja gitu loh. Ini udah jauh banget loh beda. Coba lihat dari sisi networknya aja belasan ribu udah terlihat loh di sini bedanya. Iya. Berapa item itu, berapa atribut yang emang jauh banget dari kedua ataupun masing-masing player ini. Bahkan saya baru lihat loh Pak Pulung. Apa itu? Dari Fall Galaxy belum ada 1 poin kill didapatkan sama Itu sekali. dia Pak 09. Ini galak banget loh. Devil 09. District udah harus diwaspadain satu tim dari Filipina ini ya, sangat berbahaya loh. Masih, dan Lordnya sekarang udah mulai masuk ke arah tengah. Sudah mulai ada Black Dragon Form dikeluarkan untuk mengusir mundur teman-teman dari Devil District. Bahkan di sisi lain masih menunggu dari inisiasi yang dilakukan oleh Turiski dan juga Riane yang akan segera mungkin melakukan Blazing Duet. Tapi lihat dari belakang Kagura udah sekarat terlompat di sana. Taunthrosnya udah dibuka, tapi Blazing Duetnya ini yang ditunggu-tunggu oleh warga dari Devil District, mendapatkan satu member Kanari di area depan. Tapi teman-teman dari Fall Galaxy harus coba untuk mendapatkan satu minionnya supaya enggak bisa menyerang ke area base terakhir. Tapi base-nya lihat dari seorang Riane, dia hampir saja mencicil. Tapi Sheng untung udah masih punya Immortal, dia masih bisa mundur ke area belakang juga. Dan Riane tanpa seperti yang kita lihat, dia tiba-tiba ngecicil-cicil ke arah base yang Itu kenapa tuh? Selamatkan. Itu Bene kenapa? Bene, kenapa Bene? Bene, Oh, Ben. beli item kali. Oh iya. Beli item. Boleh ya, kita harus Cari item positif ya. kan. Oke. Ada dominant size sudah untuk Cecilia. Nah ini nih yang kita bilang ya. Apa itu? Dominant size nanti akan defend glaive, udah full item. Kita nggak full item aja untuk Cecil. Mungkin item terakhirnya itu adalah Ice Queen. Immortal Atau Ice Queen juga bisa. atau Ice Queen, ya udahlah ya, atau Ice Queen. Tapi untuk Lordnya ini adalah Lord yang akan menentukan juga ya. Ini Lord yang akan seru banget. Tapi kita lihat apakah sudah power up nantinya. Karena Devil District mereka tadi hampir memang untuk memecahkan base. Dan untuk tim fight yang terjadi berikutnya, Volt Galaxy wajib banget untuk fight di depan dari base. Jangan sampai Lordnya udah nyium base-nya baru mereka Yap. untuk melakukan inisiasi. Bener. Setidaknya itu Lord kalau lagi akan masuk ke dalam base mereka. Ada di super 4 HP. Wah, lagi dan lagi nih Blazing Wah. Duet langsung menghilangkan dengan Nggak sangat cepat. jadi dong. Riane mau pergi mundur dulu sedikit, tapi sepertinya dia akan langsung Bes. berfokus juga untuk mendapatkan langsung ke pestol aja dan bener aja. Gila. Itu apa itu tadi? Ben Lancelot. Ben Lancelot. Ben Lancelot. Bene with Lancelot. Atau first pick Pophius tadi itu worth it banget. Iya loh.